Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan mari kita lanjutkan cerita bersambung sebelumnya, yaitu cerita yang dialami oleh Arman dan sahabatnya Dadan ketika mereka harus terjebak oleh perjanjian terkutuk yang mengharuskan mereka harus tinggal di sebuah desa yang ada di tengah hutan untuk mengurus beberapa bahkan ratusan rumah-rumah panggung yang isinya entah apa. Namun setelah mengetahui bahwa nasib dan nyawa mereka terancam, akhirnya kedua sahabat ini pun segera meninggalkan tempat tersebut dengan segala konsekuensinya. Nah, seperti apa kelanjutan perjuangan dari Arman dan juga sahabatnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dini hari entah pukul berapa, karena Arman tidak mengetahuinya. Keadaan di tengah hutan masih gelap. Pepohonan yang Arman lihat tampak samar, hanya membentuk siluet. Bahkan sebagian pohon-pohon yang kering tanpa sehelai daun itu terlihat seperti tangan-tangan mayat. Dengan diterangi oleh api obor yang bergerak kian kemari karena diterpa oleh hembusan angin yang kencang, Arman terus berlari menembus kegelapan hutan, menapaki tanah yang basah dan akar-akar pohon yang muncul ke permukaan untuk menjauhi tempat ia bekerja, sekaligus menyusul teman-temannya yang sudah pergi lebih dahulu. Seperti binatang buas yang hendak memburu mangsanya, mata Arman menyalang, terus mengawasi jalan di hadapannya, berharap teman-temannya sudah menunggu di ujung sana, tapi mereka belum terlihat olehnya. Saat keadaan membingungkan serta kecemasan menguasai diri Arman karena Dadan dan Marta belum terlihat, api obor sebagai penerang jalan untuk dirinya mati diterpa oleh hembusan angin, sehingga keadaan menjadi terlihat samar. Dan Marta, teriakan Arman terdengar menggema ke segala arah, terbawa oleh angin yang berhembus kencang. Arman menghentikan langkah kakinya sambil mengatur nafas yang memburu cepat. Peluh mengalir deras keluar dari tubuh membasahi pakaiannya, sementara detak jantungnya berdebar tidak beraturan. Dengan mata yang berkaca-kaca, wajah pucat pasi penuh kecemasan serta rasa putus asa, Arman terus berteriak memanggil Dadan dan Marta yang masih belum terlihat. Manakala kebingungan, rasa cemas dan putus asa sedang melanda diri Arman, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Suara tersebut menekankan sebuah amarah dan ancaman. Wajah Arman kian pucat. Ia semakin bingung arah mana yang hendak dituju selanjutnya, karena hutan yang ia lihat arahnya tampak sama semua. Bahkan tak terlihat jalan setapak karena tertutup oleh semak belukar, ditambah dengan keadaan masih tampak samar. Arman masih berdiam diri di satu tempat, berpikir keras untuk menemukan jalan keluar, tapi usahanya terbentur dengan rasa panik yang menguasainya, hingga jalan buntu yang ia temukan. Tiba-tiba dari kegelapan, dari semak belukar dan rumput-rumput liar yang agak tinggi itu, muncul tangan pucat yang bergerak mendekati Arman yang sedang berdiri. Tangan tersebut membekap mulut Arman dan menariknya ke balik pepohonan dan semak belukar, hingga nafasnya megap-megap. Arman meronta, berusaha untuk terbebas dari tangan yang membekapnya, tapi usahanya sia-sia. Tangan misterius itu berhasil membawanya menjauhi tempat tersebut. Tangan itu menarik tubuh Arman ke balik pohon dan semak belukar, lantas menempelkan telunjuk ke arah wajahnya yang tidak begitu jelas terlihat oleh Arman. Setelah itu membisikkan kalimat serta mengarahkan jari telunjuknya ke satu tempat. "Shh, tenang, jangan berisik." Arman terdiam karena suara itu tidak asing baginya.
Sementara ia melihat dari belakang seseorang itu yang wajahnya belum jelas terlihat karena samar. Tampak ada orang lain yang bersandar di sebuah pohon yang menjulang tinggi. "Lihat ke arah sana," bisik seseorang itu menunjukkan ke arah di mana ada segerombolan orang-orang berbadan kekar, sementara cahaya obor yang mereka bawa menerangi wajah-wajah yang terlihat bopeng. Segerombolan makhluk-makhluk mengerikan itu sedang berjalan menuju ke tempat di mana Arman menghentikan langkahnya tadi. Arman dan seseorang yang belum pasti dikenalnya itu terus mengawasi segerombolan makhluk-makhluk mengerikan itu dari balik pohon dan semak belukar. Mereka seperti mencari sesuatu sambil membicingkan telinganya serta mengenduskan hidungnya. Sementara angin yang berhembus kencang sedari tadi tiba-tiba berhenti. Segerombolan makhluk-makhluk tersebut menghentikan langkahnya tepat di mana Arman dan seseorang misterius itu bersembunyi. Sambil menggenggam obor dan sebilah golok yang panjang, mata mereka tak pernah diam, terus menjelajah liar mengedarkan sekeliling hutan. Sementara beberapa orang yang mengenakan baju putih mengikutinya dari belakang sambil mengusung keranda mayat tanpa jasad. Karena takut ketahuan, jantung Arman berpacu lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mengalir deras, pun dengan seseorang di sebelahnya. Arman dan seseorang itu terus diam, tak bergeming. Sementara matanya tidak pernah lepas mengawasi pergerakan makhluk-makhluk tersebut. Akhirnya, walaupun agak lama mengawasi di sekitarnya, segerombolan makhluk-makhluk mengerikan itu pergi, berlalu melewati Arman dan seseorang yang belum diketahui identitasnya tersebut. Nafas Arman terasa lega, jantungnya kembali berdetak normal setelah segerombolan makhluk-makhluk mengerikan itu pergi berlalu menjauhi tempat persembunyian Arman. Dini hari telah terlewat, subuh telah tiba. Akhirnya fajar menyingsing menerangi sebagian langit yang kelam. Sementara tetesan embun pagi terjatuh dari ujung daun pepohonan membasahi tubuh Arman yang masih bersembunyi mengamati sekelilingnya, menunggu situasi yang tepat di tempat tersebut aman. Seseorang yang entah siapa dia mendekati Arman sambil menggenggam pundaknya, lalu ia berkata, "Man, ke arah mana selanjutnya kita bergerak?" Arman membatin mengucapkan rasa syukur setelah mengetahui jika seseorang yang di hadapannya adalah temannya, Dadan, sementara Marta sedang bersandar di sebuah pohon jati yang tinggi. "Kita tunggu keadaan terang dulu. Setelah itu baru kita bergerak untuk keluar dari hutan ini, mencari pemukiman atau perkampungan," timpal Arman sambil duduk di atas rumput liar yang basah dan mengatur pernafasannya yang terasa berat. Sambil menunggu keadaan benar-benar terang dan aman, Arman dan Dadan membuka perbekalan dari dalam tas ransel yang ia bawa dari rumah mes. Mereka menenggak air bening dari botol untuk mengobati rasa dahaganya. Begitupun dengan Marta, karena sedari tadi mereka terus berlari tidak berhenti untuk menghindari dari kejaran makhluk-makhluk mengerikan yang memburunya. "Dan perbekalan yang kita bawa harus diirit-irit, terutama air, soalnya perjalanan kita masih jauh," ujar Arman yang ditimpali dengan anggukan kepala oleh Dadan. Matahari yang bergerak dari arah timur perlahan mulai menerangi bentangan langit yang luas. Di hutan tersebut sudah tidak begitu gelap, karena cahaya matahari yang sedikit menembus pepohonan membuat keadaan di area hutan itu sedikit terang. "Dan, ayo kita lanjutin perjalanan. Mar, lu udah kuat untuk jalan?" ajak Arman pada Dadan sambil bertanya pada Marta yang masih duduk bersandar. "Udah kuat kok bang," timpal Marta sambil beranjak dan berdiri dari tempat duduknya. "Syukur kalau begitu. Sekarang, ayo kita jalan," ajak Arman kembali. "Tunggu Man, kita mau jalan ke arah mana ini? Soalnya kita kan belum tahu mana arah barat, timur, selatan, dan utara," ucap Dadan menghentikan langkah Arman. "Ikuti saja kata hati dan kaki kita melangkah. Yang pasti kita harus menjauhi tempat jahanam itu." Dengan langkah gontai, Arman, Dadan, dan Marta berjalan tanpa arah menyusuri hutan belantara. Sementara suara-suara burung dan binatang-binatang dalam hutan itu
menemani perjalanan mereka tanpa tujuan yang pasti. Mereka bertiga tidak mengetahui keadaan dan situasi hutan tersebut, tapi dengan setitik asa dan harapan, mereka berharap bisa keluar dari hutan atau setidaknya menemukan perkampungan atau pemukiman warga. Waktu terus berjalan, hari mulai merangkak siang. Cukup lama, Arman, Dadan, dan Marta berjalan menyusuri hutan, tapi mereka belum menemukan perkampungan atau jalan besar yang diharapkan. "Man, kita istirahat dulu sebentar." Dadan dan Marta menghentikan langkah kakinya di area yang lapang, datar, dan dipenuhi oleh rerumputan. Sementara Arman terus berjalan, tidak memperdulikan Dadan dan Marta yang sudah kelelahan sambil berucap, "Tanggung Dan, kita terusin aja. Soalnya perkampungannya udah terlihat." Dadan dan Marta saling bertatapan, karena mereka berdua tidak melihat perkampungan yang disebutkan oleh Arman. Sementara itu, di tempat lain, 3 minggu telah berlalu kala Rani bersama kedua anaknya ditinggalkan pergi bekerja oleh Arman. Rani tidak mengetahui suaminya itu bekerja apa dan di mana, karena Arman sangat merahasiakannya. Semenjak Rani ditinggalkan oleh suaminya, kehidupan ekonomi keluarganya tidak pernah bermasalah, bahkan lebih dari sejahtera, karena rekening bank yang diberikan oleh Arman waktu itu setiap harinya selalu terisi dengan nominal 5 juta. Walaupun kehidupan ekonominya selalu terpenuhi, uang selalu ada, bahkan lebih, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi Rani merasakan ketidaktenangan. Setiap harinya ia selalu memikirkan keadaan dan kondisi suaminya yang entah di mana. Apalagi malam itu, Rani pernah bermimpi tentang suaminya. Dalam mimpi tersebut, Rani menyaksikan suaminya itu telah menjadi mayat dengan kondisi tubuhnya teramat mengerikan. Wajahnya rata, sementara tubuhnya hancur berlumuran darah. Jasad suaminya yang telah hancur tersebut dibawa oleh beberapa makhluk mengerikan dengan menggunakan keranda yang diusungnya. Mereka membawa jasad Arman ke sebuah bangunan kosong yang gelap dan pengap. Setelah bermimpi buruk tentang suaminya malam itu, pikiran dan hati Rani tak pernah tenang. Ia sangat mengkhawatirkan Arman yang sampai saat ini belum diketahui kabarnya sedikit pun. Apalagi usia kehamilannya sudah cukup tua. Usia kehamilan Rani sudah menginjak 8, bahkan 1 minggu lagi akan menggenapi usia 9 bulan. Dalam usia kandungannya yang cukup tua, sudah barang tentu Rani membutuhkan sosok suami untuk mendampinginya. "Bu, kapan Bapak pulang?" Pertanyaan anak sulungnya itu membuat Rani semakin tidak enak hati dan sedih. Tidak terasa, bulir bening keluar dari kedua manik matanya. Rani tak bisa menjawab pertanyaan anaknya itu, karena ia juga tidak mengetahui kapan suaminya akan pulang. Malam itu ketika bertepatan dengan malam di mana Arman dan teman-temannya melarikan diri dari tempat kerjanya, tiba-tiba Rani terbangun dari tidurnya karena ia mendapati anak keduanya tidak ada di tempat tidurnya. Segera Rani beranjak dari ranjang untuk mencari anaknya, tapi ia tidak menemukannya. Rani bingung dan panik karena sudah hampir 2 jam mencari kesana kemari di dalam rumahnya, tapi anak keduanya tersebut belum ditemukan juga. Padahal pintu rumah tertutup bahkan terkunci. Rani merasa penasaran. Ia segera keluar rumah karena siapa tahu anak keduanya tersebut berada di luar. Benar saja, Rani mendapati anaknya sedang berdiri mematung menghadap jalan yang besar, sepi dan gelap, sambil tangannya menunjuk ke sebuah tempat yang jauh. Sementara malam itu angin berhembus kencang hingga menerpa pepohonan yang mengeluarkan bunyi gemericik. Rani berteriak memanggil anaknya yang sedang melangkahkan kakinya untuk menyeberangi jalan besar. Sementara di seberang jalan itu ada seorang perempuan yang mirip dengan Rani sedang melambaikan tangannya memanggil bocah yang masih berusia 5 tahun itu. Bocah itu menghentikan langkahnya tepat di tengah jalan sambil menatap kepada perempuan yang menyerupai ibunya yang tersenyum di seberang jalan. Tapi Rani tidak melihat keberadaan perempuan tersebut. Dengan cepat Rani berlari ke tengah jalan untuk memburu anaknya yang sedang terancam bahaya. Karena entah datang dari mana,
tiba-tiba muncul sebuah mobil dengan kecepatan tinggi hendak menghantam tubuh bocah mungil yang masih berdiri di tengah jalan. Dengan refleks yang sigap, untungnya Rani bisa menangkap tubuh anaknya, bahkan bisa menghindar dari kendaraan itu. Rani sangat syok dengan kejadian yang begitu cepat dan hampir merenggut nyawa buah hatinya. Jantung Rani hampir terlepas karena kejadian mengerikan yang baru dialaminya. Peluh membanjiri pakaiannya, sementara hembusan nafasnya memburu dengan cepat. Sambil menangis dan mendekap anaknya yang tampak biasa saja, Rani berucap dengan suara yang bergetar, "Astagfirullah, Nak, lagi ngapain di sini?" "Ibu, itu ibu," saut bocah 5 tahun itu sambil menunjuk ke arah seberang jalan yang gelap dan dipenuhi oleh pepohonan. Rani merasa aneh kala melihat ke suatu tempat yang ditunjuk oleh anaknya, karena di tempat itu tidak ada siapa-siapa, yang terlihat hanya kesunyian dan kegelapan. Bulu halus Rani merinding. Dengan wajahnya yang pucat, ia segera membawa anaknya untuk memasuki rumah. Tiba-tiba Rani menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu rumah saat terdengar suara derap langkah dari ujung jalan besar. Derap langkah kakek itu semakin terdengar jelas olehnya. Rani menatap ke arah jalan besar dengan tatapan yang kosong, karena suara derap langkah tersebut ternyata beberapa orang berpakaian serba putih yang mengusung keranda mayat dengan kepala tertunduk. Beberapa orang pengusung keranda mayat itu melewati Rani yang sedang berdiam diri di depan rumahnya. Mata Rani terbelalak, sementara degup jantungnya berdebar kala melihat tulisan di kain putih yang menutupi keranda mayat tersebut. Dalam kalimat yang tersemat dari penutup kain putih itu, bertuliskan 3 orang nama dengan tinta darah. Salah satu nama yang tersemat dalam tulisan itu adalah nama suaminya, Arman. Rani langsung memasuki rumahnya setelah rombongan pengusung keranda mayat tersebut pergi berlalu. Sambil mendekap kedua anaknya di dalam kamar, mata Rani mengeluarkan bulir air mata. Dalam firasatnya yang tidak mengenakkan itu, Rani menangis memikirkan nasib suaminya sambil membatin, "Bang Arman kapan kembali?" Menjelang siang, matahari hampir berada di tengah-tengah cakrawala. Sementara tidak seperti biasanya, langit tampak cerah dengan bentangan warna birunya. Hanya sedikit awan putih yang menghiasi langit siang. Walaupun langit terlihat cerah, tapi tetap saja cahaya matahari itu hanya sedikit menembus hutan yang ditumbuhi oleh beraneka ragam pepohonan. Dari dalam hutan tersebut tampak 3 orang yang sedang berjalan tanpa arah, menembus lebatnya pepohonan dan menjejaki jalan setapak yang ditumbuhi oleh rumput liar dan semak belukar. Dari ketiga orang yang sedang melangkah menyusuri hutan itu, terlihat 2 orang menghentikan langkah kakinya di tempat yang agak luas. Mereka berdua seperti kelelahan, tapi yang satunya lagi terus berjalan seperti tidak memperdulikan kedua temannya yang memanggilnya. "Woi, Man, istirahat dulu, Man," teriak Dadan sambil mengatur pernafasannya yang kembang kempis. Dengan teriakan Dadan, akhirnya Arman menghentikan langkahnya sambil menoleh kepada kedua temannya. "Tanggung, Dan, perkampungannya udah kelihatan. Nanti sekalian istirahatnya di kampung itu." Dadan dan Marta saling bertatapan karena merasa bingung apa yang diucapkan oleh Arman. Mereka berdua tidak melihat perkampungan yang disebutkan oleh Arman. Di hadapan Dadan dan Marta, yang tampak hanya hutan rimba dengan pepohonan beserta rumput liarnya. Tapi tidak bagi Arman. Yang ia lihat di hadapannya adalah jalan besar. Bahkan jalan tersebut bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Sementara di pinggir jalan besar itu, rumah-rumah warga berjajar berdampingan dengan ciri khas rumah pedesaan yang bersih dan asri. Walaupun lelah, tapi karena takut terjadi sesuatu dengan temannya, Dadan dan Marta segera menyusul Arman yang melanjutkan perjalanannya. "Man, tadi lo bilang ada perkampungan," tanya Dadan setelah mendekati Arman yang masih melangkahkan kakinya di antara rumput-rumput liar dan akar pohon yang menyembul dari permukaan tanah. "Iya, sebentar lagi kita sampai.
timpal Arman sambil mengarahkan telunjuknya ke arah depan. Dadan merasa aneh saat menatap ke arah depan yang ditunjuk oleh Arman. Begitupun dengan Marta, karena tiba-tiba saja perkampungan itu terlihat olehnya. Seperti terhipnotis, mereka bertiga terus berjalan mendekati perkampungan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan perasaan lega dan bahagia, Dadan, Arman, dan Marta mempercepat langkahnya karena ingin segera sampai di kampung tersebut. Rencana-rencana muncul dalam benak mereka ketika sampai di kampung yang hendak mereka sambangi. Saat nanti sampai di perkampungan itu, Dadan, Arman, dan Marta berencana akan menginap 1 atau 2 hari di rumah warga sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Apalagi Arman, ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan istri dan kedua anaknya. Perasaan senang dalam hatinya membuat Arman kian rindu dengan keluarga kecilnya, hingga langkahnya terasa ringan. Bahkan rasa lelahnya sudah tidak terasa. Dari jarak kurang lebih 100 meter, terdengar ramai suara sorak-sorai warga kampung seperti sedang mengadakan hajatan atau pesta. Sementara terdengar suara musik gamelan menghiasi suasana perkampungan tersebut. Hingga keadaan itu membuat Dadan, Arman, dan Marta semakin yakin kalau perkampungan tersebut merupakan perkampungan manusia. Sebelum mereka memasuki perkampungan itu, Arman sempat melihat sosok kakek-kakek yang mengenakan jubah putih, kumis dan janggutnya yang sudah memutih itu menyatu dan menjuntai sampai ke dadanya. Sementara sorban putih membalut kepalanya hingga menutup rambutnya. Sosok pria tua tersebut berdiri di bawah pohon mahoni sambil menatap tajam Arman yang sedang menatapnya juga. Sosok kakek berjubah putih itu seperti memberikan isyarat pada Arman dan teman-temannya agar jangan memasuki perkampungan. Karena terlampau senang, Arman tidak memperdulikannya, bahkan tidak bisa mencerna isyarat yang diberikan oleh pria tua itu. Arman beserta kawan-kawannya tetap memasuki perkampungan tersebut. "Selamat datang di kampung Lemah Wangi," ucap salah satu pria yang mengenakan pakaian serba hitam, menyambut ramah kedatangan Arman dan rekan-rekannya yang baru tiba di perkampungan itu. Sementara warga lain tersenyum ramah ikut menyambut kedatangan Arman dan yang lainnya. Arman, Dadan, dan Marta merasa senang dengan sambutan hangat dari warga kampung. Dengan tersenyum, Arman membungkuk ramah sambil bertanya, "Sebelumnya maaf, kami mau minta bantuan. Kami tersesat di hutan. Untungnya kami bisa keluar dari hutan tersebut dan menemukan perkampungan ini. Kalau diizinkan, boleh kan kami menginap 1 atau 2 hari sebelum pulang ke rumah?" "Tentu saja boleh. Kebetulan di kampung kami sedang diadakan hajatan sebagai tanda syukur atas keberhasilan panen pertanian. Dan kalian harus ikut untuk meramaikan acara hajatan kami," jawab salah satu warga yang pertama kali menyambut Arman dan yang lainnya. Arman, Dadan, dan Marta mengikuti pria tersebut menuju ke rumahnya dengan melewati keramaian. Sorak-sorai penonton terdengar riuh dengan tepuk tangannya menyoraki penari perempuan yang berlenggak-lenggok mengikuti irama musik gamelan. Perempuan yang sedang menari itu masih muda dan cantik dengan mengenakan kebaya merah menambah keanggunannya. Sambil menatap bergantian pada Arman, Dadan, dan Marta yang sedang berjalan, ia tersenyum ramah. Tapi senyumannya bukan malah membuatnya senang, tapi membuat mereka bertiga terasa merinding. Dadan seperti mengenali perempuan penari itu. Seperti deja vu, Dadan terasa pernah mengalami keramaian dengan seorang penari perempuan yang diiringi oleh suara gamelan. Tapi Dadan lupa entah di mana kejadian tersebut berlangsung. Karena ingin segera istirahat, mereka bertiga tidak memperdulikan perempuan tersebut dengan meneruskan langkah kaki mengikuti pria yang mengajak ke rumahnya. Dengan melewati rumah-rumah sederhana, akhirnya mereka sampai di rumah pria tersebut. Rumah pria itu tampak sederhana, sama dengan rumah-rumah warga yang lainnya. Pria itu mempersilakan Arman, Dadan, dan Marta untuk memasuki rumahnya. Sementara dari dalam rumah itu,
muncul perempuan yang sebaya dengan pria pemilik rumah tersebut. Sepertinya perempuan itu adalah istrinya. Setelah memasuki rumah pria itu, Arman beserta yang lainnya merehatkan tubuhnya yang terasa lelah. Penghuni rumah tersebut sangat baik. Arman, Dadan, dan Marta dijamu dengan berbagai macam makanan. Silakan dimakan. Tolong makanan ini jangan ditolak, karena kalau sampai itu terjadi, kami sebagai tuan rumah akan sangat tersinggung. Oh iya, nanti malam jangan lupa, kalian harus menghadiri acara puncak pesta hajatan yang diadakan oleh warga kampung, ucap pria itu setelah menghidangkan makanan yang cukup banyak. Karena lapar, Arman, Dadan, dan Marta menyantap makanan yang telah terhidang dengan lahapnya. Tapi keanehan terjadi setelah menyantap makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah. Arman, Dadan, dan Marta merasa sangat ngantuk. Bahkan mata mereka terasa sangat berat. Akhirnya mereka bertiga tertidur di dalam rumah panggung milik salah seorang warga kampung. Dan perkampungan itu entah perkampungan manusia atau bukan. Seperti dibuai dalam belayan tangan-tangan halus, Dadan, Arman, dan Marta terlelap dalam tidurnya. Bahkan dalam tidurnya tersebut, Arman bermimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek yang sempat ia lihat di hutan waktu itu. Dalam mimpinya, Arman disambangi oleh kakek berjubah putih. Kakek yang entah siapa dia, karena Arman belum mengenalnya. Dia duduk bersila berhadapan dengannya, sambil menatap Arman dan tersenyum. Lantas sang kakek berujar dengan suaranya yang agak serak dan lirih. Saya adalah leluhurmu. Sebenarnya ketika kamu sampai di tempat ini, saya selalu mengawasimu. Tapi sayang, orang tuamu tak pernah mengajarkan, bahkan mewariskan ilmu agama yang baik sebagai pedoman hidup. Padahal itu dibutuhkan saat ini ketika kamu mengalami kesusahan. Bukankah adu'a'u silahul mu'minin? Sejenak orang tua itu menjeda ucapannya sambil mengukir senyuman di antara kedua bibirnya. Sementara Arman hanya terdiam memikirkan dan mencerna apa yang diucapkannya. Arman terus menatap wajah tua yang tampak sudah keriput untuk menegaskan siapa sebenarnya pria tersebut. Tapi tetap saja, ia tidak mengenali kakek yang sedang berada di hadapannya. Walaupun tampak tua dan keriput, tapi ada keteduhan kala Arman menatapnya. Bahkan pria tua itu menampakkan kebijaksanaan dari tutur katanya. Sementara janggut dan kumisnya yang telah memutih itu menyatu menghiasi di antara wajahnya yang kian menua. Kamu, teman-temanmu, bahkan keluargamu masih belum aman. Kalian masih terjebak di tempat jahanam ini, ujar pria tua itu sembari menatap wajah Arman yang tampak kebingungan. Lantas kakek tersebut mendekati Arman yang masih terdiam, menatap lekat pria tua yang belum ia kenal sebelumnya. Kalau kalian ingin selamat serta terbebas dari tempat dan perjanjian iblis ini, kamu harus menghancurkan wanita tua beserta sekutu-sekutunya dengan cara berdoa, ikhtiar, dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukankah ikhtiar tanpa doa itu sombong? Arman masih kebingungan. Dengan keraguan seperti panik, lantas Arman bertanya. Terdengar kata-katanya yang terbata. Jujur, saya jarang berdoa karena dari kecil orang tua saya tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Lantas doa apa yang harus saya baca dan ikhtiar apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu tertawa terkekeh kala mendengarkan penjelasan dari Arman. Sembari menggelengkan kepalanya, lalu ia mendekati Arman hingga jarak mereka begitu dekat. Pertama, muntahkan makanan yang telah kalian telan. Karena kalau tidak, kalian akan terjebak, bahkan akan tetap berada di tempat ini hingga ajal menjemput.
Selanjutnya kumandangkan azan sampai selesai di tempat ini dengan suara yang lantang. Selesai azan, baca kalimat ini dengan keras. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yazurru ma asmi'in syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Terus baca doa tersebut sampai kalian benar-benar keluar dari tempat jahanam ini. Insya Allah dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, kalian akan selamat. Maka perempuan tua beserta sekutu-sekutunya itu akan mengalami kesusahan. Ujarnya kembali sambil bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan Arman yang masih terduduk diam karena bingung dengan apa yang diucapkan oleh pria tua tersebut. Kek, tunggu kek, saya belum paham apa yang diucapkan kakek. Teriak Arman memanggil pria tua yang hendak pergi dari hadapannya. Sejenak pria tua itu berhenti, lantas membalikkan tubuhnya, menatap Arman sambil tersenyum. Nanti saya yang akan membimbingmu. Dengan nafas terengah-engah, Arman terbangun dari tidurnya. Sesaat ia terdiam memikirkan mimpi yang baru dialaminya. Kebingungannya kian bertambah kala kesadarannya telah pulih seluruhnya, karena ruangan tersebut tampak berbeda dengan ruangan yang ia sambangi tadi. Di ruang yang ukurannya tidak begitu luas itu, Arman hanya sendirian. Bahkan teman-temannya pun tidak terlihat. Keadaan di ruangan tersebut terasa lembab dan dingin, sementara gelap menambah kemistisan saat Arman mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Arman merasa heran, kenapa dirinya berada di ruangan yang berbeda? Siapa yang memindahkan dirinya ke tempat gelap dan lembab ini? Pertanyaan itu terus mengulang-ulang dalam benak Arman. Manakala benak Arman sedang berpikir keras tentang diri dan keadaan di sekitarnya, tiba-tiba terdengar suara erangan dan rintihan dari dekat sisinya. Kemudian tercium bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidungnya, membuat perut Arman terasa mual hingga isi perutnya terbuang, bahkan terkuras. Setelah Arman muntah karena di ruangan tersebut bau busuk yang membuatnya mual, Arman tersadar kalau dirinya masih berada di tempat jahanam itu. Sementara suara erangan serta rintihan itu masih terdengar jelas. Dengan ketakutan dan degup jantung yang terus berdebar, Arman mengalihkan perhatiannya ke titik suara di mana rintihan dan erangan tersebut terdengar. Mata Arman terbelalak setelah beradaptasi dengan kegelapan di ruangan yang terasa dingin dan lembab itu. Karena di ruangan tersebut ada sebuah dipan dengan seseorang yang telentang di atasnya. Seseorang itu sangat mengkhawatirkan dan mengerikan. Tubuh seseorang itu dari ujung kaki hingga ujung kepala hancur penuh borok. Sementara dari borok-borok tersebut mengeluarkan cairan kental berbau busuk. Dengan suaranya yang lirih dan bergetar, lantas tubuh yang dipenuhi borok itu berkata, sementara Arman tidak begitu paham apa yang diucapkannya. Nafas Arman memburu cepat, degup jantungnya kian berpacu. Lantas Arman mundur beberapa langkah dengan posisi masih terduduk. Kala jasad yang dipenuhi dengan borok itu turun dari dipannya hendak mendekati Arman yang sedang syok. Perlahan jasad mengerikan itu terus mendekati Arman dengan merangkak. Karena panik dan syok, Arman tidak bisa mengingat apa yang telah diamanatkan oleh pria tua dalam mimpinya. Sementara tubuh Arman tak bisa digerakkan karena bilik di ruangan kamar tersebut menghalanginya untuk terus bergerak mundur, hingga ia mendengar suara bisikan tanpa rupa. Kumandangkan azan, baca kalimat yang telah kuajarkan. Sementara di ruangan lain, di mana ruangan tersebut berdampingan dengan ruangan Arman yang sedang disekap, Dadan dan Marta baru tersadar dari tidurnya dengan seonggok jasad yang hancur dan mengerikan. Sementara di luar terdengar riuh dan ramai dengan suara gending gamelan yang bertalu-talu.
Suara musik gamelan itu mengiringi tarian perempuan berwajah rata, seperti akan mengadakan pesta hajatan yang meriah. Di luar sudah dipenuhi dengan sosok makhluk yang mengerikan. Pesta hajatan itu bukan pesta menyenangkan sebagaimana manusia biasa mengadakan, tapi pesta tersebut tampak mengerikan dan akan merasa bergidik bagi siapa saja yang menyaksikannya. Dengan matanya yang masih terasa berat pun dengan kepalanya yang terasa pusing, perlahan Dadan terbangun dari tidurnya. Matanya menjelajah liar ke segala arah untuk menegaskan sebenarnya dirinya sedang berada di mana. Karena ruangan ini sangat berbeda dengan ruangan yang disambanginya bersama Arman dan Marta. Ruangan tersebut tampak gelap dan terasa pengap. Dadan memicingkan telinganya karena terdengar suara erangan dan rintihan. Tapi ia tidak bisa memastikan siapa seseorang yang merintih tersebut, karena matanya belum bisa beradaptasi dengan kegelapan di sekitarnya. Dadan bangkit dari tempat tidurnya. Matanya terbelalak kala netranya sudah bisa memastikan dan beradaptasi dengan kegelapan. Sebab di ruangan tersebut bukan hanya dirinya seorang, melainkan ada seseorang yang sedang berbaring lirih dan merintih kesakitan di atas dipan. Sementara suara gumamannya tidak begitu jelas terdengar. Tubuh seseorang itu tampak mengerikan karena dipenuhi dengan luka yang membusuk. Dari luka-luka tersebut mengeluarkan aroma bau bangkai bacin hingga menyesakkan dada Dadan yang sedang ketakutan menyaksikan keadaan yang mengerikan di hadapannya. Perlahan jasad yang dipenuhi dengan luka itu bangkit, lalu turun dari tempat pembaringannya, merangkak mendekati Dadan yang sedang syok sambil meracau lirih. Dadan yang sedang panik langsung bangkit sambil meraba-raba mencari pintu untuk keluar. Tapi pintu yang ia cari tidak ditemukannya. Dengan kepanikan dan syok yang dideritanya, Dadan berteriak kala jasad itu merangkak pelan semakin mendekatinya. Sementara bau busuk yang tercium menguar di ruangan yang gelap itu, membuat perut Dadan sangat mual, hingga membuatnya memuntahkan sebagian isi perutnya. Tubuh Dadan terpojok di dinding kamar. Sekarang ia tak bisa lari kemana-mana, karena tak ada jalan keluar untuknya. Sementara tubuh yang menjijikkan itu semakin mendekatinya. Suara teriakan Dadan memantul di antara dinding-dinding ruangan kamar. Karena panik, Dadan tidak bisa berpikir jernih. Bahkan ia lupa untuk mengucapkan sedikit doa yang diingatnya. Akhirnya, Dadan hanya bisa pasrah kala tangan yang dipenuhi oleh luka dan borok yang busuk itu mencengkram lehernya. Tapi Dadan masih bisa melawan dengan menahannya saat jasad mengerikan tersebut membuka lebar-lebar mulutnya yang menganga dengan penuh nafsu. Jasad itu hendak menggigit tubuh Dadan yang sangat ketakutan. Di bilik lain, nasib Marta hampir sama dengan nasib yang dialami oleh Arman dan Dadan. Bahkan nasibnya lebih tragis. Marta hampir tewas karena dikerumuni oleh dua jasad yang membusuk dan hancur. Tapi untungnya Marta masih bisa melawan dengan membanting jasad yang hendak menggigit tubuhnya. Nafas Marta memburu cepat, wajahnya memucat kala kedua jasad bertubuh busuk itu kembali mendekatinya. Sementara ia sudah tidak bisa kabur, bahkan beranjak dari tempat tersebut, karena pintu ruangannya tertutup rapat, bahkan terkunci dari luar. Marta pun pasrah. Pikirannya mungkin hari ini adalah ajal yang akan ia terima. Marta menutup matanya sambil membaca doa yang ia ingat. Dan ia bisa kala kedua bibir jasad itu kembali menganga memperlihatkan gigi-giginya yang dipenuhi oleh darah dan nanah yang terus menetes ke lantai kayu. Manakala kedua jasad tersebut kembali mendekati Marta yang hendak mencengkramnya, tiba-tiba saja kedua jasad yang mengerikan itu menjerit histeris seperti kesakitan sambil menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya kala terdengar suara kumandang azan dari ruang sebelah. Suara azan tersebut terdengar lantang oleh Marta hingga membuat kedua jasad itu kian menjerit.
suara jeritan tersebut sampai memekakkan telinga Martha. Sementara di bilik lain, Arman mengumandangkan azan dengan keras. Tidak berpikir panjang, Arman menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Lalu ia mengumandangkan suara azan dengan lantang. Jasad busuk tersebut terpental dari tubuh Arman, membentur dinding kamar yang terbuat dari papan, hingga dindingnya jebol. Sementara jasad itu keluar sambil menjerit histeris. Setelah selesai azan, Arman tidak menyia-nyiakan keadaan. Ia segera bangkit lalu keluar dari kamar melalui dinding yang telah jebol. Arman mengedarkan pandangannya ke segala arah setelah berada di luar. Di luar tampak gelap. Arman sangat terkejut karena ia mendapati sudah berada di tempat yang sama ketika pertama kali ia menginjakkan kakinya waktu itu untuk bertugas menjaga dan mengurus rumah-rumah panggung. Terdengar suara teriakan minta tolong dan geduran pintu dari ruangan lain kala Arman memicingkan rungunya saat dirinya berada di luar. Arman langsung berlari ke arah suara tersebut karena suara teriakan itu terdengar seperti teriakan teman-temannya. Dengan melewati rumah-rumah panggung dan nafas yang memburu cepat, Arman terus berlari. Sementara suara riuh redam dan suara gamelan itu terdengar jelas. Arman menghentikan langkah kakinya di salah satu rumah yang pintunya tertutup rapat. Dari dalam rumah panggung tersebut terdengar kembali suara teriakan minta tolong. Arman segera membuka pintu rumah yang tidak dikunci. Tapi dari dalam rumah tersebut ada ruangan lain yang pintunya tertutup dan terkunci. Dan dari dalam ruangan itu terdengar suara seseorang yang menggedor pintu dengan panik. "Dan itu lu?" teriak Arman untuk memastikan bahwa itu temannya. "Iya Man, tolongin gua Man," jawab seseorang dari dalam ruangan sana. "Mundur Dan, gua mau dobrak pintunya," teriaknya kembali sambil mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu yang tertutup dan terkunci. Dengan nafas yang memburu cepat dan dengan degup jantung yang berdebar, Arman mendobrak pintu kamar dengan 3 kali gebrakan. Dan pintu tersebut terbuka lebar. Sementara dari dalam ruangan itu tampak gelap. Dari dalam kamar muncul seseorang yang wajahnya terlihat begitu pucat. Sementara dari lantai itu tergeletak seonggok jasad yang telah membusuk. Arman segera mendekati Dadan yang berjalan gontai keluar dari dalam kamar yang gelap dan mengeluarkan aroma berbau busuk. "Dan, lu gak apa-apa?" tanya Arman setelah Dadan keluar. "Iya, seperti inilah keadaan gua," timpal Dadan yang terlihat masih syok karena ketakutan. "Martha di mana?" tanya kembali Arman. "Gua gak tahu Man." "Kalau gitu, ayo kita segera keluar dari sini sambil mencari Martha," ujar Arman sambil beranjak keluar yang diikuti oleh Dadan. Arman dan Dadan kembali menghentikan langkah kakinya setelah berada di luar karena mereka sudah dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan penghuni tempat tersebut. Makhluk-makhluk itu bermunculan sangat banyak mengerumuni Arman dan Dadan. Makhluk yang terbungkus kain kafan putih dengan muka yang rata. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung bagaimana nasib Dadan dan Arman di kampung tersebut. Tapi bagi teman-teman yang ingin membaca cerita ini lebih dulu, udah selesai ya, ada di Facebook dan saya cantumkan linknya di deskripsi aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Ada Pegerangan. Terima kasih yang sudah selalu support channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.